langsung berbentuk lingkaran. Ternyata lingkarannya seluas ini tuh. Ayo, tarik, tarik. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Boleh dicontoh nih teman, walaupun bulan puasa, olahraga tetap jalan terus. Makanya teman di rumah jangan ikut-ikutan memberi makan mereka seperti ini ya. Biarkan sobat toton ini hidup alami di habitatnya, supaya mereka tetap lestari. Ide membuat rumah lobster lahir dikarenakan alam bawah laut di sekitar sana yang sudah mulai rusak. 1, 2, 5, 10. Wah, banyak banget. Satu persatu kapal para nelayan sudah mulai berdatangan, teman. Tapi ini bukan acara halal bihalal ya. Itu artinya semua sudah siap mencari sobat totan yang ada di laut. Oke, siap melaut paman. Berangkat. Wih, Bunda juga gak mau kalah. Pagi-pagi udah suweger aja, Bun. Pasti habis sahur langsung berangkat naik kapal nih. Bunda udah siap nih, Tan. Mau ikut nelayan-nelayan ini ke tengah. Perjalanannya itu 1 sampai 2 jam. Jauh banget. Cari ikan teri. Tuh banyak banget teman-temannya. Tuh, ikut tuh. Apa? Kita mau cari sobat totan yang mungil itu? Wah, udah lama gak jumpa nih. Gasken, Bun! Teman di rumah doyan ikan teri kan? Nah, rupanya kandungan kalsium si ikan teri ini jauh lebih tinggi daripada kalsium di ikan salmon loh. Kalau ikan teri dan salmon sama-sama berjumlah 100 gram, kandungan kalsium si ikan teri ada 972 mg. Sementara si salmon hanya ada 10-30 mg saja. Wah, ini sih WOW banget. Jadi buat bu ibu yang suka solusi murah meriah, kenalin nih sobat otansi teri yang bisa jadi asupan gizi favorit buat buah hati kesayangan. Lokasi pencarian sobat otansi mungil ada di pantai utara Jawa atau Pantura. Rata-rata masyarakat Bondet mengandalkan hasil laut sebagai mata pencahariannya. Begitu sampai di titik target, ini dia part terseru yang Otan tunggu-tunggu. Woohoo! Bagian pelepasan jaring. Bel sudah dibunyikan dan semua awak kapal pun sibuk. Jaring perlahan diturunkan. Tetap hati-hati ya paman. Untungnya jaring sudah disusun rapi, jadi anti melilit. Sambil paman-paman ini menurunkan jaring, kapal nggak berhenti berputar. Sampai akhirnya, widih, cakep. Jaringnya langsung berbentuk lingkaran. Ternyata lingkarannya seluas ini tuh. Gak kebayang seberapa panjang jaringnya. Pak, ini kita kan dari sana jauh banget ya. Jauh. Ini jaringnya berapa meter, Pak? Ya, jaring lu 250 meter. 250 meter jaringnya, panjangnya. Nah, Kedalamannya 24 meter. Wats, ada apaan tuh? Walah, ternyata ada segerombolan burung camar langsung mendekati jaring, teman. Baru aja jaring ditebar 5 menit, kalian udah langsung nyamber. Iya, Otan tahu. Ikan teri kan dikenal sebagai sumber makanan bagi beberapa hewan, termasuk burung camar. Apalagi keberadaan kalian muncul di permukaan dan bau menyengatnya sangat mengundang burung camar datang. Ayo paman, waktunya mengangkat panennya. Bagian tarik-menarik Bunda jagonya.
Narik perhatian aja oke. Giliran tarik jaring harus menyala semangatnya ya Bunda dan paman-paman. Walaupun berpuasa, semangat nggak boleh kendor, Bun. Tan, seru banget nih Tan. Aduh. Ah, burungnya banyak banget makan ikan tuh. Adanya ngeri ya. Ayo, tarik, tarik, tarik terus paman. Turunin jaringnya sih 10 menit, tapi narik jaringnya bisa 3 kali lipat waktunya. Itu tandanya terinya melimpah. Asik. Banyak banget ya Pak. Tuh, Tan, banyak banget itu terinya. Sampai Bunda pusing Tan. Tuh. Sekali tarikan jaring bisa dapat 5 kuintal ikan teri. Makanya yang narik jaring harus keroyokan, sama kayak kehidupan ikan teri yang bergerombol. Teri-teri ini mesti disortir dulu ya sebelum dijual ke pelelangan. Nah, keuntungan para nelayan nih. Pas banget dapet jackpot. Dari sekian banyaknya nih, ada yang besar-besar nih. Ternyata nggak cuma teri, tapi ada macam-macam ikan besar. Pak, ini ikan apa Pak? Talang, ikan talang. Ini ikan cucut, ikan apa? Beledok. Ini ikan cucut nih, ini banyak banget. Wah, rezeki di bulan Ramadan itu, Bun. Ikan teri berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem laut. Biarpun mungil, teri itu nilai ekonominya tinggi sebagai bahan pangan dan sumber protein murah dan bergizi. Oh iya teman, dari sekian banyaknya teri, ternyata Otan menemukan si mungil lainnya. Ada yang tahu ikan apa selain teri di sini? Sebagian ini adalah ikan tembang. Ikan tembang juga hidupnya bergerombol, mirip dengan ikan teri. Sekilas keduanya terlihat mirip, sama-sama kecil dan pipih. Tapi yang membedakan warna tubuhnya. Ikan tembang full abu-abu perak, sedangkan ikan teri ada garis perak di tengahnya. Ukuran ikan teri rata-rata 5 cm. Kebetulan banget, Bunda nemuin ikan teri paling besar dari hasil tangkapan tadi. Mana Bun? Tunjukin Bun. Nih, udah dapat teri yang paling besar ini, indukan teri nih. Besar banget. Tuh. Wah, sama jadi Bunda besar ikannya. Wah, ini sih ikan teri senior dan ikan teri junior. Besarnya hampir 10 kali lipat yang kecil. Misi! Kapal-kapal sudah mulai merapat ke dermaga. Itu artinya proses pelelangan akan segera dimulai. Yuhuu! Ikan terinya sudah datang nih. Udah mulai dipindahkan ke bakul-bakul juga. Nah, satu bakul ini beratnya sama semua. Ayo, siapa yang bertugas angkut-angkut? Siap Mas? Siap! 1, 2, 3. Loh, Bunda? Yakin mau ikut pikul-pikul bakul teri ini? Beratnya bukan main loh. Wis, Otan gak nyangka Bunda akan sengebut itu. Suka nih sama semangatnya Bunda. Menyala Bundaku. Sistem lelang ikan teri itu dihitung per bakul. Kira-kira satu bakul itu 10 kg. Tanpa ditimbang pun, satu bakul ini udah pasti beratnya hampir sama. Mas Dina, sini, masuk, sini. Awas, kepleset, awas, berat. Sini, Mas, sini. Wah, Tan, banyak banget nih. Panen raya nih sama yang udah di packing syarat udah masuk semuanya. Banyak banget ya Mas Dina, masuk. Iya. Dari
hasil tangkapan ini, kelihatan kan ciri-ciri teri yang masih segar? Masih pada utuh, nggak mudah hancur atau rapuh. Jadi, kalau teman menemukan teri yang sudah hancur, lembek, berarti itu udah nggak segar. Nah, ketika teri baru datang, pelelangan langsung dimulai. Paman-paman ini adalah juru lelang. Mereka yang menentukan konsep harga dan sistem lelang. Penawaran harganya cepet banget, kayak kereta cepat. Wush! 2.700.000, 5.000, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 2.800. Tiba-tiba dapat harga tertinggi. Deal! Langsung bungkus, Bun! Pembelinya bukan cuma dari daerah Cirebon aja, tapi banyak para pengincar teri dari luar daerah. Jangan heran lihat ikan teri keberadaannya melimpah. Soalnya ikan teri berkembang biak dengan cepat, bertelur sekitar 2 kali setahun dalam jumlah banyak. Jenis ikan teri yang merajalela di pasaran adalah ikan teri jengki dan ikan teri Medan. Ngomong-ngomong, di tumpukan ikan teri itu pasti kan berjumlah ratusan bahkan ribuan ekor. Kenapa ya? Kok seolah-olah ikan teri nggak habis-habis meski dikonsumsi manusia hampir setiap hari? Otan kasih informasi. Diperkirakan ada 100 juta ekor ikan teri dalam sekali musim panen di seluruh dunia. Otan sih nggak heran, karena seekor ikan teri dewasa bisa bertelur hingga 5.000 butir. Cakep! Nah, siapa yang doyan bener makan pakai teri? Ikan teri ternyata punya kandungan kalsium yang lebih tinggi loh dari ikan salmon atau tuna. Teri juga punya kandungan zat besi lebih tinggi dari bayam. Makanya, makan ikan teri bagus buat kesehatan tulang dan gigi. Tapi pilih yang teri basah ya, karena kandungan garamnya lebih sedikit daripada ikan teri kering. Kecil-kecil cabai rawit kamu sob, biarpun kecil, tapi soal gizi dan nutrisi nggak kalah sama ikan gede. Satu, dua. Weh, semangat amat kamu sob. Olahraga apa doyan? Boleh dicontoh nih teman. Walaupun bulan puasa, olahraga tetap jalan terus. Tapi ada yang tahu dia siapa? Hayo, yang bener nih. Dia owa atau siamang? Buat yang masih bingung, Sobat Otan ini bernama Owa Siamang teman. Kalem. Otan bukan mau ngerjain kok. Nih ya Otan jelasin. Jadi, Indonesia memiliki 7 dari 20 jenis owa di dunia teman. Nah, owa siamang adalah owa yang habitatnya di Pulau Sumatera. Dia sering dianggap berbeda dengan owa pada umumnya karena beberapa alasan teman. Pertama, owa siamang adalah owa terbesar di antara owa lainnya. Bahkan ada yang bilang dia owa raksasa. Catat ya, ukuran owa siamang bisa setinggi 1 meter dan beratnya mencapai 14 kg. Artinya, dia 2 kali lebih besar daripada owa-owa lainnya. Kedua, owa siamang adalah satu-satunya owa yang punya kantung gular di lehernya yang bisa menggelembung seperti balon. Ketiga, owa siamang berbulu hitam pekat seluruhnya. Berbeda dengan owa lainnya yang berwarna cerah. Makanya banyak yang jadi salah paham deh dan menganggap owa dan siamang berbeda. Padahal mereka kerabat dekat kok. Meski demikian, semua owa Sobat Otan ini adalah hewan dilindungi teman. Mereka terancam punah akibat berkurangnya lahan habitat untuk mereka hidup dan mencari makan.
ke pengunjung sih, Sob? Ini kan bukan makananmu. Apakah makananmu di hutan sudah benar-benar habis? Hutan sedih melihatnya. Perilaku si Owa Siamang ini termasuk sudah cacat karena berubah tidak alami lagi, teman. Sobat-sobat Totan ini jadi terbiasa dengan kehadiran manusia dan tidak lagi takut mendekat. Selidik punya selidik, lokasi habitat Owa Siamang ini memang cukup berdekatan dengan jajaran warung yang berada di puncak Georuta ini. Sejatinya mereka memang primata pintar. Rasa ingin tahu yang tinggi jadi membuat mereka memberanikan diri datang ke warung untuk mencari makanan. Dan rupanya keluarga Siamang yang sering main ke warung-warung ini adalah satu keluarga. Saking seringnya mereka berkunjung, warga di sini bahkan jadi menamai keluarga ini, teman. Si induk jantan diberi nama Amang, induk betinanya diberi nama Nurhayati. Anakan yang besar bernama Mongki dan anakan yang kecil bernama Nani. Jadi mereka berkunjung ke warung pun sudah ditandai loh oleh pemilik warung yang ada di sini. Kebiasaan mereka berinteraksi dengan manusia seperti ini sudah terlanjur berlangsung lama, teman. Harusnya sifat dan perilaku alami mereka sangat pemalu dan waspada kalau didekati manusia. Tapi sekarang mereka jadi terlanjur akrab dengan manusia dan makan sembarang makanan pemberian pengunjung. Kalau kalian keracunan gimana, Sob? Otan gak mau kalian sakit, bahkan mati. Makanya teman di rumah jangan ikut-ikutan memberi makan mereka seperti ini ya. Biarkan sobat Totan ini hidup alami di habitatnya, supaya mereka tetap lestari. Kali ini kakak-kakak tim liputan mau mengunjungi si Owa Siamang yang ada di Aceh Selatan. Tepatnya di hutan Leuser kawasan ekosistem Soraya. Tapi sama sekali gak mudah loh untuk bertemu si Owa Siamang di rumah alaminya. Tim harus menempuh perjalanan darat sekitar 11 jam dari Banda Aceh hingga Aceh Selatan. Dilanjutkan menyusuri aliran sungai terpanjang di Aceh dan berjalan kaki selama beberapa jam. Itu pun tidak langsung berjodoh bisa bertemu dengan Owa Siamang di sini. Rupanya mereka langsung bersembunyi dan pergi menjauh karena mencium kedatangan manusia. Aduh, Sob, diajak silaturahmi kok gak mau sih? Mumpung bulan baik loh ini. Jangan menyerah kakak-kakak, kita coba keberuntungan esok hari. Oke, semoga pagi yang cerah ini membawa semangat baru dan keberuntungan untuk kita semua. Kali ini kita akan menyisir jalur sungai, teman. Menurut paman dari Forum Konservasi Leuser, sobat Totan ini suka bermain di pohon-pohon sekitar sungai juga tuh. Nah, Totan, hari ini Kak Iye sama teman-teman, sama Kak Uci juga mau cari titik owa, tapi dari arah seberang sungai ya. Karena waktu pagi kayaknya dengar suara owaknya banyak nih. Cuma ternyata dia di seberang si base camp kita ini. Doakan kita berhasil ya, teman. Oke, perjalanan menyisir sungai pun dimulai. Sambil perahu melaju, semua pasang mata sambil memantau pepohonan di sekitar aliran sungai. Kakak-kakak, paman-paman, lihat kiri dan kanan. Siapa tahu ada yang hitam-hitam di atas pohon. Tuh kan, ada yang sedang asik bermain di atas pohon. Kan di sana ada owaknya tuh, Tan, kelihatan ada berapa ekor situ? 2 ya? Nah, kita coba turun dari sisi sini aja biar bisa pakai tripod ambilnya. Yeay! Akhirnya kita berhasil menemukan keberadaan kamu di sini, Sob. Leganya
masih bisa menjumpai kamu lestari di sini. Tuh lihat teman, mereka sedang asik bermain di pohon pakan tuh. Biasanya mereka hidup dalam kelompok kecil sebagai satu keluarga. Hanya sekitar 2-3 ekor saja. Ya ampun, seneng banget rasanya hutan bisa menjumpai kalian di sini, Sob. Gak cuma asik makan, ada juga yang hanya sekedar beristirahat santai di pohon tuh. Sobat hutan ini adalah hewan arboreal, teman. Jadi aktivitasnya lebih banyak di atas pohon. Oh iya teman, keberadaan owa di ekosistem ini juga sebagai petani hutan loh. Mereka punya misi sebagai agen regenerasi tumbuhan. Owa siamang membantu menebarkan biji buah yang mereka makan. Kalau begitu, hutan jadi tetap lebat karena pohon baru akan tumbuh berkat jasamu, Sob. Wah, makasih ya. Ngomong-ngomong soal lobster, ada teman Nathan yang biasa menangkap hewan tak bertulang belakang ini dengan cara free dive, teman. Kak Jeki dan Kak Rivo akan menyelam. Sebutan kerennya sih free dive. Kalau di sini mereka menyebutnya mudung. Cari lobsternya. Kedalaman pencarian kali ini berkisar antara 5 hingga 8 meter. Pada habitat aslinya, lobster tinggal di daerah yang berbatu, berkarang, dan berpasir, teman. Kak, Otan lihat ada satu lobster di situ. Ayo, cepat ditangkap. Hati-hati megang lobsternya, Kak. Selain capitnya yang besar dan kuat, bagian kepalanya pun ditutupi oleh duri-duri tajam besar dan kecil. Yeay, dapat lobsternya. Hampir semua perairan di dunia menjadi habitat penyebaran hewan krustasea ini, teman. Bebatuan dan karang ini adalah rumah si lobster. Di sini ia dapat bersembunyi dari predatornya serta berkembang biak. Krustasea yang satu ini bersifat nokturnal alias aktif pada malam hari. Siang hari lebih banyak dihabiskan dengan tidur dan bersembunyi. Lobster adalah omnivora, teman. Artinya, ia pemakan segala. Ikan kecil, hewan moluska, ganggang, dan tanaman laut adalah menu hariannya. Saat mencari makanan, ia akan berjalan di dasar laut menggunakan kakinya. Kok aneh ya? Buat apa coba dia capek-capek jalan? Kan tinggal berenang saja. Oh iya, kenapa ia jalan? Karena lobster adalah perenang yang buruk, teman. Walaupun memiliki kaki renang. Pasti dari kecil belum pernah les berenang ya. Oh iya teman, masyarakat Tanjung Jaya biasa menangkap lobster dengan menggunakan serok. Nah, kali ini Kak Dimas akan melihat hasil serok milik paman nelayan yang sudah didiamkan selama 2 hari. Semoga saja hasilnya melimpah ya. Ini dia serok milik paman. Wah, ternyata serok dibuat hanya dengan bambu, teman. Serok yang dipasang jaring sepanjang 100 meter ini merupakan perangkap untuk ikan, udang, dan juga lobster. Perangkap akan bekerja ketika air laut sedang pasang dan juga bergelombang. Kebetulan kemarin gelombang air lautnya cukup tinggi. Semoga saja hasil tangkapan serok milik paman juga melimpah ya. Lihat, itu dia hasil seroknya. Wah, ternyata lobster yang terperangkap dalam serok ini lumayan banyak ya. 1, 2, 5, 10. Wah, banyak banget. Ukurannya juga beragam ya. Nggak semuanya bisa langsung dijual.
tidak hanya lobster, ada juga udang mantis dan berbagai jenis ikan. Wah, kalau dihitung-hitung, dalam sehari penghasilan paman pemilik serok ini lumayan juga ya. Apalagi harga 1 kilo lobster saat ini mencapai Rp350.000. Lobster hasil tangkapan ini nantinya akan kita sortir terlebih dahulu, teman. Kalau ukurannya di atas 200 gram, lobster sudah bisa langsung dijual. Sedangkan kalau ukurannya masih di bawah standar, nantinya lobster akan dimasukkan ke dalam kolam pembesaran dan akan dipelihara sampai bobotnya mencukupi standar jual. Dan yang paling penting, masyarakat di sini tidak mengambil lobster yang sedang bertelur loh. Kalau sampai ada yang terjaring, biasanya mereka akan langsung melepaskannya di laut. Wah, ternyata mereka memang sangat peduli akan keberlangsungan si lobster ya teman. Kalau kayak gini caranya, kemungkinan populasi lobster di sini pasti aman ya. Otan jadi lega deh. Hei, Kak Dimas dan paman-paman ini mau kemana ya? Kok kelihatannya serius banget? Bawa apa sih itu? Otan jadi penisirin deh. Penasaran maksudnya? Jadi, Kak Dimas sekarang lagi mau naruh rumah lobster di laut. Ayo teman-teman. Iyalah, ternyata yang Kak Dimas dan paman-paman ini bawa adalah rumah lobster toh. Kalau begitu, ayo kita bantu mereka teman. Rumah lobster ini memang lumayan berat ya teman. 1 kilogramnya memiliki berat kurang lebih 100 kilogram. Rumah lobster ini merupakan salah satu hasil karya masyarakat Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Banten. Ide membuat rumah lobster lahir dikarenakan alam bawah laut di sekitar sana yang sudah mulai rusak. Padahal dari dulu di sini salah satu penghasil lobster terbesar di Banten loh. Namun karena kondisi bawah lautnya kurang baik, populasi lobster di sekitar sini jadi menurun. Di habitatnya, lobster biasa bersembunyi di balik terumbu karang atau di tempat-tempat gelap lainnya. Kalau tempat bersembunyinya berkurang, otomatis jumlah lobsternya juga akan semakin menurun ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, akhirnya lahir ide untuk membuat rumah lobster. Sebelum ditaruh ke dalam laut, rumah lobsternya wajib kita pasang karang-karang seperti ini ya. Jadi selain digunakan untuk tempat tinggalnya lobster, rumah lobster ini juga diharapkan dapat menjaga keberadaan terumbu karang di laut. Sehingga gak cuma lobsternya aja yang populasinya bertambah, tapi ekosistem lautnya juga jadi semakin baik. Apalagi Indonesia dijuluki surganya terumbu karang dunia. Jadi kita harus jaga kelestariannya ya. Ada lagi jenisnya, lain. Nah, sepertinya semua sudah siap. Sekarang waktunya kita taruh rumah lobsternya ke dalam laut. Hati-hati Kak Dimas, Paman. Pastikan semuanya aman ya. Yeay, akhirnya kita berhasil menaruh rumah lobsternya ke dasar laut. Kalau sudah begini, tinggal kita tunggu hasilnya saja ya teman. Memang gak ada yang instan, tapi Otan percaya selagi kita mau usaha, pasti bakalan ada hasilnya. Wih, Kak Riza kayaknya udah siap mau nyelam nih. Pasti mau nengok sobat Otan yang ada di dalam sana kan? Tan, ini sekarang Riza mau lihat rumah lobster yang sudah diturunin sebelumnya sama warga di sini, Tan. Nanti kita lihat nih, mudah-mudahan lobsternya semakin banyak. Nah, betul banget Kak Riza. Untuk mengetahui sistem rumah lobster ini berhasil atau tidak, ya harus kita cek dulu ya. Otan juga penasaran, kira-kira sudah ada penghuninya atau belum ya? Mari cek Kak Riza. Mari kita cek. Lihat,
dibuat oleh masyarakat Tanjung Jaya berhasil, teman. Syukurlah, Otan senang melihatnya. Meskipun lobster laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, konservasi dan pengelolaan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Penangkapan berlebihan dan minimnya habitat alami lobster dapat mengancam keberadaan mereka. Saudaraku, Madain Saleh atau Al-Hijr, tempat ini pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu Allah mengazab kaum Nabi Lut atau kaum Sodom, mengangkat dan juga membalikan ke bumi. Tidak ada satupun nabi yang tidak mengembala kambing.